video apa belum ya? Sudah. Oh sudah ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di pertemuan kita bimbingan kali ini kita akan bermain tentang perkenalan akrostik, puisi akrostik. Di situ kalian akan menuliskan inisial atau panggilan namamu siapa. Selanjutnya kamu bisa masukkan di situ kekuatanmu dibanding menurut kekuatan yang kamu miliki dibanding temanmu itu apa, karakter yang kamu miliki apa, sama minatmu itu apa. Misalnya nih, Olive, orang yang optimis, O-nya, L-nya lincah, suka bergerak, nah macam-macam apa sih ya. Sekarang kalian tulis dulu di situ, nah, supaya kita saling mengenal sekaligus kamu bisa mengenali dirimu sendiri dari itu. Oke, kita coba dulu ya. Ibu ingin kalian mempresentasikan puisimu tadi itu berdasarkan namamu, tapi caranya terserah kamu. Jadi kalau kamu tipe orang yang visual, kamu bisa memberikan gambar-gambar atau inisial-inisial di situ dengan hanya menempelkannya gitu ya. Kan tipe visual kan, beda dengan tipe kinestetik. Dia harus kalau kinestetik dia harus bergerak. Bu, saya tempelkan di sini ya Bu. Nah, tuh bisa gitu. Tapi kalau tipe audio, kamu bisa, Bu, saya maju ke depan, saya akan bercerita saja. Nah, terserah pilihanmu yang mana. Arya, Mbak Lucy sama Rafiq tipe yang seperti apa? Bisa kita mulai ya? Oke, siapa dulu ini? Ayo, Arya dulu? Iya, nggak salah. Oke, silakan. Oke. Audio ya? Ya. Halo, perkenalkan nama aku Lucia. Di sini aku akan membacakan arti dari setiap huruf di namaku itu. Yang pertama L, lagu, dan aku tuh orangnya suka penyanyi. Terus huruf yang kedua U, uang adalah kesukaanku. S-nya itu sabar. H, humoris, suka bercanda. Yang I, aku orangnya tinggi. Kalau yang terakhir, huruf terakhir adalah A, yang berarti anaknya ramah. Oke, terima kasih Lucia. Nah, selanjutnya siapa? Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti nama yang ada di setiap huruf nama saya yang tadi itu. Artinya saya di sini orangnya ramah dan saya selalu mencoba untuk menyapa yang saya temui. Dan kemudian yang A-nya adil dalam berbuat, ya saya selalu mencoba adil dalam segala perbuatan. Yang F-nya sendiri full senyum. Ya gimana pun kalau kita ramah kan harusnya menyapa dengan senyum, tidak bukan dengan cemberut. Nah, untuk I-nya sendiri ingin selalu berbuat baik. Jadi gimana pun ya selain adil harus juga berbuat baik kepada orang. Untuk F yang terakhir sendiri faktor-faktor menarik. Menurut saya yang faktor-faktor yang saya jelaskan nanti faktor-faktor yang menarik di diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Rafif. Selanjutnya siapa ya? Perkenalkan nama saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan yang saya tulis nanti tentang huruf-huruf nama saya sendiri. Oke. Yang pertama itu A. Aku orangnya penyabar. R itu raih semua yang ingin saya raih. Oke, sip. Yakin. Y itu yakin. Aku pasti bisa meraihnya. Oke, good. A yang terakhir, aku akan buat semua orang yang bergaul dengan saya itu merasa asik. Nah, keren. Terima kasih Arya. Nah, sudah. Jadi gini, pernah nggak kalian menghadapi sebuah permasalahan apapun? Pernah ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Ya mencoba cari jalan keluar dari masalah itu sih Bu. Begitu. Bisa selesai? Ada Ya, yang bisa, ada yang pasti ada yang bisa. Ini sebenarnya kalau secara psikologis sih, ketika kita sedang banyak masalah atau bisa disebut stres, itu terasa nggak nyamannya di mana? di pikiran. Di kepala. Iya. Bukan di dada. Oh, bukan.
kadang kan rasanya menyesak di dada. Terus beban ini padahal tas kita nggak berat. Iya, benar. Tapi rasanya kenapa jalan ini jadi berat? Bukan kaki yang berat, tapi badannya, maksudnya bagian atas yang berat. Nah, ada cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengenali sebenarnya ketika sedang stres itu kan kita sedang merasakan sebenarnya permasalahannya menurut kita itu sepele, tapi kenapa terasa berat? Karena bapernya kita, karena perasaan kita, karena emosi kita yang ikut di dalamnya kan. Nah, berarti kita tuh harus mengenali emosi kita dulu. Ini sebenarnya ini marah, takut, kecewa atau apa sih gitu kan? Karena kita nggak tahu, akhirnya kayak numpuk jadi satu. Tahu sih kalau solusinya hanya satu, tahu. Cuma kenapa aku nggak mau sih menerima begitu kan ya? Jadi kuncinya satu itu adalah menerima. Nah, bagaimana cara menerimanya? Yang pertama kita harus mengenali emosi yang sedang kita rasakan itu apa. Caranya dapat kita lakukan dengan cara mindfulness bahasa. Mindfulness itu artinya kesadaran diri. Dari yang pertama kita menerima, terus yang kedua pakai cara stop. Sudah kita berhenti lakukan apapun yang lakukan, terus duduk tegak, terus stop itu S-nya stop, berhenti lakukan apapun. Terus T-nya coba kita tarik nafas dalam-dalam. Ambil nafas dulu, kita tahan selama 2-3 detik, baru kita hembuskan pakai mulut. Akhirnya perutnya kan mengempis. Saatnya jam 4 dimulai. Bisa kita lakukan bersama-sama, kita coba ya. 1, 2, 3. Sekarang kita amati dari yang reaksi fisiologis, perutnya kembang kempis. Berarti terus dada yang awalnya menyesak itu sudah agak lega. Kenapa? Karena kita sudah ketika kita mengambil udara, ini kan membuka paru-paru itu membuka. Terus akhirnya kita bisa keluarkan secara perlahan. Nah, dengan kita mengeluarkannya perlahan, kita sudah mengeluarkan, tidak langsung mengeluarkan emosi ketakutan, marah, jengkel itu sedikit-sedikit berkurang. Semakin sering kamu melakukannya, kamu akan terbiasa. Jadi kalau marah sama temanmu, sabar, kadang gitu kan, itu bisa dilakukan. Nah, setelah selesai, oh iya, saya tadi kan mau di teman, aduh, ini mau di Pak itu diomelin lagi. Yes, pasti bisa. Sudah akan berkurang gitu lah. Kadar emosinya takut sudah berkurang. Itu bisa kalian terapkan dimanapun atau sedang apapun itu bisa dilakukan. Nah, itu setelah kita mengenal lagi, habis itu kita ngapain? Kembali ke rutinitas. Jadi ketika misal contohnya sedang menghadapi ujian, sudah waktunya maju ya, gemeter dan sebagainya, bisa, bismillah bisa, udah lakukan ujiannya. Nah, insya Allah itu akan mengurangi beban, minimal di dada, minimal di tulang itu lebih plong gitu, bisa ya. Nah, itu mindfulness yang bisa kita lakukan. Nah, kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi atau namanya bagaimana mengembangkan kemampuan sosialmu dan kemampuan emosionalmu. Banyak cara-cara yang akan kita lakukan. Ya, kita mulai dulu dengan mindfulness. Habis itu kita akan berkenalan pakai puisi akrostik. Habis itu kita akan menuliskan rasa terima kasih kita. Sementara 3 itu dulu deh. Yang keempat apa, nanti kalau kita ketemu kita tambahin lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Dulu apa untuk ini? Nah, kita masuk ke ucapkan terima kasih. Jadi sebenarnya gini. Kata-kata seperti minta tolong, terima kasih, itu kepedulian itu sudah hampir dilupakan oleh remaja sekarang, karena ketika tidak mau terima kasih, perasaan biasa saja, gitu kan. Tapi coba bayangkan
kalau kalian sudah melakukan sesuatu yang berarti, maaf, Lucia sudah si Raffi minta tolong pada Lucia sudah menata waktunya dengan baik dan sebagainya, dibantu untuk membantu Raffi, ternyata Raffi nggak bilang terima kasih. Walaupun kamu nggak apa-apa sih, kan berteman, tapi ketika kamu ngomong terima kasih itu kayak hilang semua rasa lelah yang sudah kamu lakukan untuk Raffi gitu kan ya. Nah, di sini pada hari ini, di pagi ini, Ibu ingin kalian menuliskan rasa terima kasihmu hari ini, pagi ini kepada siapa terserah. Tuliskan, ungkapkan rasa terima kasihmu kepada siapapun. Boleh, tidak harus pada ibu, bapak, siapapun menurutmu yang berjasa dan sudah memberikan rasa nyaman, bahagia kepadamu hari ini. Silakan kalian tuliskan di kertas ini ya. Nah, tuliskan. Jangan panjang-panjang ya, 2 menit aja cukup. Kurang? Cukup lah. Bu. Ya. Oke ya. Nah, sekarang mindfulness sudah, puisi dari namamu sudah, mempresentasikan sudah. Berikutnya tadi itu tentang mengungkapkan rasa terima kasih sebagai penghargaan terhadap orang yang berjasa pada kita sudah. Nah, yang keempat, Ibu ingin kalian itu belajar mengidentifikasi perasaan. Ini kalau biasanya Oke, tadi kita hari ini terakhir ini pembelajaran kita yang terakhir, yaitu kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi perasaan. Ibu akan biasanya sih kita pakai cerita motivasi atau video-video motivasi gitu ya. Nah, pernah nggak kalian melakukan itu? Guru-guru biasanya? Atau begini, dulu. Kita daring ibu. Oh, sebelum daring. Kalau di SD itu kan gurunya mendongeng. Oh, iya. Mendongeng kisah kancil atau cerita apa. Coba ada tokoh siapa di situ? Ada kancil, Bu, ada buaya. Kancil tuh kayak apa sih orangnya? Itu namanya menganalisa karakter. Tapi kali ini Ibu ingin kalian mengidentifikasi atau menganalisa perasaan. Kan materinya tentang sosial dan emosional. Ibu ingin mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang ada dalam diri kalian. Nah, di kemampuan ini di materi ini Ibu ingin kalian belajar mengidentifikasi perasaan. Nah, dari cerita harusnya nih Ibu pakai media film atau media film kita tontonkan, terus kita akan menganalisa. Pernah nonton film Pak Habibie nggak? Di trailer itu Belum pernah ya. Jadi ini nih Ibu ceritakan sedikit tentang Pak Habibie. Pak Habibie itu bersaudaranya itu banyak. Kalau nggak salah 3 apa 5 saya coba. 5 ya. Bersaudaranya. Dia di tahun sekitar tahun ketika Indonesia belum seperti ini aja dia sudah sekolah di Jerman. Padahal dia anak yatim, sejak SD dia yatim. Jadi dia anak laki-laki pertama atau kedua saya lupa. Dia harus mengambil alih tugas bapaknya. Ya kalau di muslim itu imam sholat. Terus tanggung jawab adik-adiknya akan jatuh ke beban kakak laki-laki, apalagi kakak di pertama ya, itu betul dia. Jadi dia merasa semua beban dari dia, tapi dia bisa melakukan itu. Di tahun-tahun itu dia sudah sekolah di Jerman. Terus ketika masa sekolah, maaf kalau muslim ya, dia nggak pernah meninggalkan sholatnya, apalagi sholat malamnya, nggak pernah. Di saat teman yang lain tidur, dia nggak tidur, dia belajar. Tidurnya hanya sebentar, karena dia tahu dia sekolah di luar negeri itu dari program beasiswa. Kalau nggak beasiswa, ibunya dan keluarganya nggak akan mampu menyekolahkan dia di Jerman dengan biaya hidupnya. Seperti itu. Dan
memang hidup ini nggak enak ya, dengan semua tekanan dari teman, tekanan dari orang Jerman sendiri. Akhirnya dia bisa menemukan ternyata dulu kapal selam tuh bentuknya tuh pesawat tuh bentuknya tuh tabung, nggak cocok begitu. Nah sekarang jadi lebih bagus modifikasinya, bentuknya untuk menabrak angin berdasarkan pengalaman dari Habibie ini. Dan Habibie itu memang suka sama pesawat, dia sering naik pesawat sama bapaknya dulu. Jadi diingat kenapa dia kok terinspirasi sama pesawat, karena dia itu waktu kecil ingatannya itu tentang bapaknya bermain pesawat. Nah setelah ibu cerita tadi, sekarang menurutmu, tolong diceritakan ke ibu atau dilanjutkan di sini aja ya. Menurutmu Habibie itu orangnya tuh seperti apa sih karakternya? Tuliskan karakter yang dimiliki oleh Habibie. Waalaikumsalam. Sudah kalian tuliskan bagaimana karakter Pak Habibie menurutmu? Bagaimana perasaanmu setelah kita sharing atau bercerita, berdiskusi tentang karakter Pak Habibie ini? Bagaimana perasaanmu? Kalau menurutku ya Pak Habibie itu rasanya termotivasi banget sih. Soalnya pertama apa ya, dia orangnya itu benar, nggak meninggalkan sholat, jadi tidak melupakan Tuhannya. Terus dia juga walaupun dia sejak kecil itu yatim piatu, tapi dia tidak yatim aja, ibunya ada. Iya, tidak yatim, tapi dia masih punya semangat untuk mau belajar. Dia juga kesannya kalau mungkin nggak ada salah satu orang tua itu pasti kan iri ya semuanya, tapi dia tuh masih punya semangat jiwa. Jadi, setelah itu perasaan apa yang kamu rasakan setelah mengenal cerita ini? Perasaannya sih Terharu ya, lebih terharu, iya. Kagum gitu ya maksudnya ya. Kalau Mas Rafif? Ya itu sih Bu, perasaan setelah lihat yang diceritakan Ibu dari sosok beliau, ya itu tadi sih Bu, kagum dengan beliau dan ingin mencoba untuk lebih jauh lebih baik dari beliau juga sih Bu. Kan juga contoh-contoh tadi harusnya bisa kita implementasikan juga ke diri kita. Itu sih Bu. Oke, keren. Kalau Arya? Simpel Bu, cuma kebetulan kan suka sama karakternya Pak Habibie, suka sama orangnya juga. Ya, jadi kalau setiap nonton itu ya ada motivasi tersendiri. Ada motivasi tersendiri ya, menurut Pak Habibie itu. Jadi perasaannya yang kamu rasakan selama mendengar cerita ini? Perasaannya ya happy gitu kan. Oke, senang banget ya. Oke. Dari semua yang Ibu sampaikan ya, dari kegiatan-kegiatan kita, semoga hal ini dapat menginteraksi dalam dirimu, kamu jadi bisa mengembangkan kemampuan sosialmu dan emosi yang kamu miliki. Itu aja ya, terima kasih, kita bertemu next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video apa belum ya? Sudah. Oh sudah ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di pertemuan kita bimbingan kali ini kita akan bermain tentang perkenalan akrostik, puisi akrostik. Di situ kalian akan menuliskan inisial atau panggilan namamu siapa. Selanjutnya kamu bisa masukkan di situ kekuatanmu dibanding menurut kekuatan yang kamu miliki dibanding temanmu itu apa, karakter yang kamu miliki apa, sama minatmu itu apa. Terus misalnya nih, Olive, orang yang optimis, O-nya, L-nya lincah, suka bergerak, nah macam-macam apa sih. Sekarang jangan kalian tulis dulu di situ, nah, supaya kita bisa saling mengenal, sekaligus kamu bisa mengenali dirimu sendiri dari itu. Oke, kita coba dulu ya. Ibu ingin kalian mempresentasikan
mempresentasikan puisimu tadi itu berdasarkan namamu, tapi caranya terserah kamu. Jadi kalau kamu tipe orang yang visual, kamu bisa memberikan gambar-gambar atau inisial-inisial di situ dengan hanya menempelkannya gitu ya. Kan tipe visual kan, beda dengan tipe kinestetik. Dia harus kalau kinestetik dia harus bergerak. Bu, saya tempelkan di sini ya Bu. Nah, tuh bisa gitu. Tapi kalau tipe audio, kamu bisa, Bu, saya maju ke depan, saya akan bercerita saja. Nah, terserah pilihanmu yang mana. Arya, Mbak Lucy sama Rafif tipe yang seperti apa? Bisa kita mulai ya. Oke, siapa dulu ini? Ayo, sana. Arya dulu. Masih. Iya, nggak salah. Oke, silakan. Oke. Audio ya. Iya. Mm-mm. Halo, perkenalkan nama aku Lucia. Di sini aku akan membacakan arti dari setiap huruf di namaku itu. Yang pertama L, lagu, dan aku tuh orangnya suka penyanyi. Terus huruf yang kedua U, uang adalah kesukaanku. S-nya itu sabar. H, humoris, suka bercanda. Yang I, aku orangnya tinggi. Kalau yang terakhir, huruf terakhir adalah A, yang berarti anaknya ramah. Oke, terima kasih Lucia. Nah, selanjutnya siapa? Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti nama yang ada di setiap huruf nama saya yang tadi itu. R-nya saya di sini orangnya ramah dan saya selalu mencoba untuk menyapa yang saya temui. Dan kemudian yang A-nya adil dalam berbuat, ya saya selalu mencoba adil dalam segala perbuatan. Yang F-nya sendiri full senyum. Ya gimana pun kalau kita ramah kan harusnya menyapa dengan senyum, tidak bukan dengan cemberut. Nah, untuk I-nya sendiri ingin selalu berbuat baik. Jadi gimana pun ya selain adil harus juga berbuat baik kepada orang. Untuk F yang terakhir sendiri faktor-faktor menarik. Menurut saya yang faktor-faktor yang saya jelaskan nanti faktor-faktor yang menarik di diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Rafif. Selanjutnya siapa ya? Perkenalkan nama saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan yang saya tulis tadi tentang huruf-huruf nama saya sendiri. Oke. Yang pertama itu A. Aku orangnya penyabar. R itu raih semua yang ingin saya raih. Oke, sip. Yakin. Y itu yakin. Aku pasti bisa meraihnya. Oke, good. A yang terakhir, aku akan buat semua orang yang bergaul dengan saya itu merasa asik. Nah, keren. Terima kasih Arya.